Bagaimana sebuah benda bisa bergerak dan apa yang menyebabkan benda itu dapat bergerak? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang dinamika gerak partikel. Jadi, penyebab dari gerak sebuah benda kita tahu adalah gaya. Sebuah benda bisa bergerak karena ada gaya yang bekerja pada benda itu. Sebuah benda yang bergerak bisa diam juga karena ada gaya yang bekerja pada benda itu. Waktu SMP tentu saja kalian pernah belajar apa itu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Siapa saja yang bisa mengerjakan gaya? Manusia, mesin, angin, tanah. Jadi segala sesuatu bisa mengerjakan gaya. Termasuk bumi kita. Bumi kita juga mengerjakan gaya gravitasi pada semua benda yang ada di atasnya. Nah, kita akan mencoba mengingat lagi bagaimana cara gaya bekerja. Gaya dapat menimbulkan perubahan kecepatan, dapat merubah arah benda, dan juga dapat merubah bentuk benda. Jadi kalau sebuah benda diam, didorong, bendanya jadi bergerak, berarti kecepatannya berubah. Kemudian kalau sebuah benda bergerak lurus, kemudian didorong dari samping, benda itu akan berbelok. Berarti gaya bisa merubah arahnya. Kemudian jika benda itu cukup lunak, misalnya seperti plastisin, diberi gaya, maka plastisin itu akan berubah bentuknya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh gaya terhadap perubahan kecepatan benda dan arahnya. Ya, jadi dalam pembahasan ini kita akan melihat benda itu sebagai suatu titik atau partikel. Nah, hubungan antara gaya dengan percepatan itu dirumuskan oleh hukum Newton yang kedua. Nah, kok tiba-tiba yang kedua, yang ke satu mana? Nanti akan kita bahas. Ya. Jadi, hukum Newton yang kedua itu berbunyi bahwa sebuah benda, sebuah massa yang diberi gaya, maka massa tersebut akan mengalami percepatan. Jadi, kita bisa rumuskan A sama dengan sigma F dibagi M. Artinya, sebuah massa yang dikenai gaya, sigma F di sini adalah total gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jika total gayanya tidak sama dengan 0, maka akan ada percepatan yang bekerja pada benda tersebut. Karena benda yang dikenai gaya ini mengalami percepatan, berarti benda tersebut akan bergerak secara GLBB. Nah, lagi-lagi kita harus mengingat materi kita sebelumnya, ya, tentang GLBB, tentang benda yang dipercepat. Karena setiap gaya akan menimbulkan percepatan. Loh, apakah gaya bisa menimbulkan kecepatan konstan? Bisa. Itu dirumuskan oleh hukum Newton yang pertama, ya. Jadi akan mungkin terjadi jika suatu benda dikenai gaya tetapi kecepatannya konstan. Bagaimana bisa seperti itu? Itu bisa terjadi jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Jadi misalnya ada benda yang didorong ke kanan 5 Newton, didorong ke kiri 5 Newton, berarti resultannya 0. Maka jika benda itu awalnya diam, dia akan tetap diam. Tetapi jika benda itu sejak awal sudah bergerak, dikenai kedua gaya yang saling meniadakan, sehingga resultan gayanya 0, maka benda tersebut akan tetap bergerak. Nah, ini yang disebut dengan inersia atau kelembaman. Ya, jadi kecenderungan benda yang akan tetap diam atau akan tetap bergerak jika dia sudah bergerak apabila tidak ada gaya yang memengaruhinya atau jika ada gaya tetapi resultannya 0. Ini biasa kita alami ya. Misalnya kita naik mobil atau sepeda motor, kita sedang melaju kencang, terus tiba-tiba kita mengerem, maka tubuh kita atau massa ini akan tetap bergerak maju sehingga kita merasa seperti terdorong ke depan, gitu ya.
Atau ketika kita menikung, berbelok ke kiri, maka kita akan seperti terlempar ke kanan. Tubuh kita terdorong ke kanan. Nah, ini kaitannya dengan massa atau kemalasan tubuh kita. Ketika tubuh kita ini sudah diam di dalam mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian mobil itu tiba-tiba diperlambat, mengalami perlambatan, maka tubuh kita akan berusaha tetap bergerak dengan kecepatan awalnya, sehingga tubuh kita terdorong maju. Tetapi jika kita sudah diam, maka untuk bergerak, tubuh kita juga akan cenderung mempertahankan kondisinya atau masa inersianya. Nah, kita sudah membahas tentang hukum Newton yang pertama dan kedua. Lalu apa hukum Newton yang ketiga? Hukum Newton yang ketiga adalah tentang aksi reaksi. Apa itu aksi reaksi? Aksi reaksi adalah gaya yang bekerja karena gaya reaksi yang bekerja karena adanya gaya aksi. Jadi, ketika kita mengerjakan suatu gaya pada benda, maka benda itu akan mengerjakan gaya reaksi yang membalas gaya aksi kita. Contoh, misalnya kita mendorong dinding dengan tangan kita, maka dinding akan mendorong tangan kita balik arahnya, ya, sehingga dinding tersebut tetap pada tempatnya. Nah, gaya aksi reaksi ini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa kita bisa berjalan di atas tanah? Alasannya bukan hanya karena telapak kaki kita menyentuh tanah. Seandainya tanah ini benar-benar licin, maka mustahil bagi manusia untuk berjalan. Alasan manusia bisa berjalan karena lantai itu cukup kasar. Begitu juga dengan permukaan kaki atau alas kaki kita. Sehingga ada gaya gesek yang membuat kita bisa melangkah ke depan. Kemudian, mengapa roket bisa terbang? Berbeda dengan pesawat terbang yang memanfaatkan beda tekanan udara, roket ketika sudah mencapai luar atmosfer, maka dia tidak akan mendapatkan beda tekanan udara itu. Maka roket mengandalkan gaya dorong dari bahan bakarnya. Bahan bakar yang dikeluarkan dalam bentuk semburan api itu akan mendorong dia sehingga dia akan meluncur ke atas. Sehingga gaya dorong bahan bakarnya itu adalah gaya aksi, sedangkan udara mendorong balik roket ke atas itu adalah gaya reaksi. Dan masih banyak lagi penerapan dari hukum Newton. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas juga gaya-gaya apa saja sih yang diterapkan atau gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sebuah benda, pada sebuah sistem, pada topik bahasan kita ini. Ya, macam-macam gaya itu adalah pertama, ada gaya tarik atau gaya dorong yang dikerjakan oleh orang atau oleh mesin, ya. Kemudian ada gaya berat atau gaya gravitasi. Jadi gaya berat itu tidak lain adalah gaya gravitasi. Kemudian gaya normal dan gaya tegangan tali dan gaya gesek. Jadi ada 5 gaya. Gaya ada berapa? Ada banyak sekali ya. Ada gaya magnet, gaya listrik. Tapi pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas 5 macam gaya. Nah, kita akan mulai dari gaya berat. Apa itu gaya berat? Gaya berat adalah gaya yang dikerjakan oleh bumi yang menarik semua benda yang ada di atasnya. Kita sudah tahu ketika SMP gaya berat dirumuskan dengan W sama dengan M kali G. Ya. Jadi jangan salah, G itu bukan gaya berat. G itu adalah percepatan gravitasi yang nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat. Sedangkan gaya beratnya adalah ketika massa dikali dengan percepatan gravitasi tersebut. Contoh di sini, misalnya ada benda 4 kilo. Berarti berat bendanya berapa? Kalau percepatan gravitasinya kita bulatkan menjadi 10, maka W sama dengan 4 kali 10, 40 Newton. Ya. Gaya berat selalu bekerja di titik pusat massa benda tersebut.
dan arahnya menuju pusat bumi. Kemudian gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang selalu tegak lurus terhadap bidang atau lantai atau permukaan yang ditekan oleh suatu benda. Gaya normal ini muncul ketika suatu benda menekan permukaan suatu bidang. Jadi kalau benda tersebut tidak memberi tekanan pada suatu bidang, maka tidak akan muncul gaya normal. Ya. Gaya normal ini memiliki ciri-ciri dia selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Apakah gaya normal selalu sama dengan gaya berat? Jawabannya tidak, ya. Tetapi gaya normal akan membuat sebuah benda itu resultan gayanya tetap nol jika benda itu diam. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek ini apa? Gaya gesek ini adalah gaya yang muncul karena kedua permukaan itu saling menekan dan saling bergesekan. Kenapa saya bilang menekan? Karena jika tidak ada benda yang saling menekan, meskipun benda tersebut bersentuhan, saling menempel, tapi kalau tidak saling menekan, maka tidak akan ada gaya gesek. Gaya gesek akan muncul jika ada gaya normal. Jadi ada hubungannya antara gaya gesek dan gaya normal. Ketika benda tersebut menekan permukaan, muncul gaya normal dan benda tersebut bergerak. Jika permukaannya kasar, maka akan muncul gaya gesek. Kita akan lihat kalau gaya gesek itu dirumuskan dengan F sama dengan mu kali N. Di mana F itu adalah koefisien gesekan, di mana F itu adalah gaya gesek, ya biasanya notasinya F kecil, mu adalah koefisien gesekan, dan N adalah gaya normal. Sedangkan gaya gesekan sendiri ada dua jenis, ada gesekan statis dan ada gesekan kinetis. Gesekan statis adalah yang terjadi saat benda tersebut masih diam. Jadi ketika benda itu didorong atau mengalami gaya tapi masih diam, masih mempertahankan posisinya, maka benda tersebut bisa diam karena memiliki gaya gesek, yaitu gaya gesekan statis. Tetapi ketika benda itu sudah bergerak, maka gesekannya berubah menjadi gesekan kinetis. Kita bisa lihat kalau besarnya gesekan kinetis itu selalu lebih kecil daripada gesekan statis. Kita juga bisa mengamati tabel koefisien gesekan berikut, ya. Di sana terlihat koefisien gesekan statis itu selalu lebih besar daripada gesekan yang kinetis. Berikutnya adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini apa? Bagaimana mungkin tali bisa memberi gaya? Tali bisa memberi gaya jika kedua ujungnya itu ditarik. Jadi jika kedua ujungnya ditarik, baru tali bisa memberi gaya atau tegangan tali. Mustahil tali bisa menegang dengan sendirinya, atau jika hanya salah satu ujungnya saja yang ditarik, ujung lainnya tidak menempel pada apapun atau tidak ditarik apapun, maka tali tersebut akan ikut bergerak berdasarkan gaya yang menariknya. Tetapi jika ujung lain dari tali tersebut ditahan atau ditarik oleh gaya lain, maka tali tersebut akan menegang. Artinya tegangan tali bekerja pada kedua ujungnya, menarik benda yang di sebelah kanan dan juga menarik benda yang di sebelah kiri, atau menarik benda yang di atas dan juga benda yang di bawah. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana menerapkan kelima gaya ini pada sistem gerak dan menerapkan hukum Newton di dalamnya.